Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Romario Christoforus Hutasoid, Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 6A. Dan di sini saya akan menyelesaikan soal-soal UAS saya, dasar-dasar pengauditan. Silahkan disimak. Soal pertama, jelaskan pengertian auditing, hubungan auditing dengan akuntansi, dan alasan mengapa entitas perlu diaudit. Nah, pertama, pengertian auditing adalah suatu kegiatan atau aktivitas pengumpulan dan juga pemeriksaan bukti secara objektif yang hubungannya dengan suatu informasi atau data untuk menentukan dan juga membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dengan standar atau kriteria yang sudah ditentukan. Lanjut, hubungan auditing dengan akuntansi. Di samping merupakan diagram yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang erat antara auditing dengan akuntansi, namun proses akuntansi berbeda dengan proses auditing. Dan pendekatan yang dilakukan dalam proses akuntansi jelas berbeda dengan pendekatan yang diterapkan dalam auditing. Dan perlu juga dipahami bahwa pemeriksaan kewajaran laporan keuangan tidak hanya sebatas pemeriksaan atau catatan akuntansi. Untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan, auditing melakukan berbagai teknik auditing yang diterapkan pada berbagai hal di luar catatan. Lanjut, dalam alasan mengapa entitas perlu diaudit. Yang pertama, jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan. Yang kedua, jika laporan keuangan sudah diaudit dan dapat opini wajar tanpa pengecualian, berarti penggunaan laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material. Lanjut, soal yang selanjutnya, jelaskan jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Yang pertama, jasa auditor laporan keuangan. Dalam kapasitas sebagai auditor independen, KAP melakukan auditing umum atas laporan keuangan untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan suatu entitas ekonomi di hubungan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, jasa auditing khusus dapat memberikan audit atas akun atau pos laporan keuangan tertentu yang dilakukan dengan menggunakan prosedur yang disepakati bersama. Audit laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis akuntansi komprehensif. Dan yang ketiga, jasa atensi yang diberikan KAP berkaitan dengan penerbitan laporan yang memuat suatu kesimpulan tentang keandalan suatu asersi atau pernyataan tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain, dilaksanakan melalui pemeriksaan, review, dan prosedur yang disepakati bersama. Lanjut, 4. Jasa review laporan keuangan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilaksanakan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atas basis akuntansi komprehensif lainnya. Yang kelima, jasa kompilasi laporan keuangan berdasarkan catatan data keuangan serta informasi lainnya yang diberikan manajemen suatu entitas ekonomi. Yang keenam, jasa konsultasi meliputi berbagai bentuk dan bidang suatu dengan kompetensi akuntansi publik. Yang ketujuh, jasa perpajakan meliputi tetapi tidak terbatas pada konsultasi umum perpajakan, perencanaan pajak, review kewajiban pajak, pengisian SPT, dan menyelesaikan masalah perpajakan. Soal yang selanjutnya, jelaskan jenis-jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan auditan. Kondisi apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut? Yang pertama, unqualified opinion. Jika auditor tidak menemukan kesalahan pada keseluruhan laporan keuangan. Yang kedua, qualified opinion. Seorang auditor akan menyatakan opini wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, modified qualified opinion, didasarkan pada suatu keadaan tertentu yang tidak berdampak langsung pada opini auditor. Yang keempat, adverse opinion. Jika pada saat editor melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, mendapatkan bukti yang tepat dan cukup. Yang kelima, disclaimer of opinion, kesalahan material yang tidak terdeteksi pada laporan keuangan. Slide selanjutnya. Dan soal selanjutnya, dalam SA 200 disebut bahwa auditor harus merencanakan
dan melaksanakan audit dengan ekeptisme profesional dan menggunakan pertimbangan auditor. Jelaskan pernyataan tersebut. Ekeptisme profesional sebagai suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengidentifikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit SA secara eksplisit mengharuskan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan audit dengan ekeptisme profesional, mengingat kondisi tertentu dapat saja terjadi yang menyebabkan laporan keuangan yang mengandung kesalahan penyajian material. Selanjutnya, jelaskan tentang tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Yang pertama, menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pengendalian keuangan. Yang kedua, menetapkan dan menjalankan pengendalian internal. Yang ketiga, catatan dokumentasi dan lain-lain yang mungkin diminta oleh auditor kepada manajemen. Selanjutnya, jelaskan tentang independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik dan berpraktik melayani publik. Penerapan kode etik. Seksi 100 pendahuluan dan prinsip dasar etika profesi. Seksi 110 integritas. Seksi 121 objektivitas. Seksi 130 kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian. Seksi 140 kerahasiaan. Seksi 150 perilaku profesional. Nah, soal selanjutnya, uraikan manfaat melakukan perencanaan audit terhadap dan merencanakan audit. Manfaat perencanaan audit adalah membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. Kedua, membantu auditor untuk mengidentifikasikan dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Yang ketiga, membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengelola perikatan atau penugasan audit dengan baik, sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Yang keempat, memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan atau tim audit dan penelaahan atas pekerjaan mereka. Yang kelima, membantu jika relevan dalam pengordinasian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh auditor, komponen, dan pakar. Selanjutnya, tahap perencanaan audit. 8 perencanaan audit. Yang pertama, penerimaan klien dan membuat rencana awal audit. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan bidang klien. Yang ketiga, menilai risiko bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Yang kelima, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima dan risiko. Yang keenam, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Yang kedelapan, menyusun strategi audit keseluruh dan program audit. Selanjutnya, jelaskan tentang asersi manajemen sesuai dengan SA 315. Klarifikasi asersi SA 315 par A11. Yang pertama, asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit. Keterjadian, kelengkapan, keakurasian, pisah batas, klarifikasi. Yang ketiga, asersi tentang saldo pada akhir periode. Eksistensi, hak dan kewajiban, kelengkapan, penilaian dan pengalokasian. Dan yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Keterjadian serta hak dan kewajiban, kelengkapan, klarifikasi, dan keterpahaman. Selanjutnya, jelaskan tentang prosedur audit dan keandalan bukti audit.
Prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahwa bukti yang mencukupi dan kompeten. Pihak auditor tentang prosedur audit pengaruh oleh faktor dari mana data diperoleh, dikirimkan, diproses, dipelihara, atau disimpan secara elektronik. Pengolahan komputer juga mempengaruhi memilih prosedur audit. Pembahasan berikut ini akan memfokus pada review beberapa jenis prosedur yang digunakan oleh para auditor. Prosedur ini dapat digunakan untuk mendukung pendek atau editor top-down ataupun pendekatan audit bottom-up. Auditing akan mempertimbangkan bagaimana setiap prosedur ini akan digunakan ketika merencanakan audit dalam mengembangkan program audit. Bukti audit atau audit evidensi adalah segala informasi yang digunakan auditor untuk membuktikan apakah informasi yang diaudit sudah sesuai dengan kriteria tertentu. Memperoleh sejumlah bukti audit yang berkualitas sangatlah penting untuk mencapai tujuan audit. Keandalan bukti audit meningkatkan bila bukti audit diperoleh dari sumber independen dari luar entitas. Keandalan bukti audit yang diperoleh dari sumber internal meningkat bila pengendalian yang berkaitan, termasuk pengendalian atas penyusunan dan pemeliharaannya, dilaksanakan secara efektif oleh entitas. Selanjutnya, jelaskan tentang risiko audit dan materialitas dan kaitan antara risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari dan tidak memodifikasi pendapatan sebagaimana mestinya. Konsep materialitas berkaitan dengan beberapa salah saji yang terdapat dalam asersi. Jelaskan kaitan level risiko pengendalian, level risiko deteksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Hubungan antara strategi risiko detektif, audit pendahuluan, pengujian substantif. Di sini ada 4 kolom. Yang pertama, strategi audit pendahuluan, risiko detektif yang direncanakan, memperoleh keyakinan yang direncanakan, tingkat pengujian substantif yang direncanakan. Lanjut. Jelaskan prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Yang pertama, pengujian pengendalian atau test of control. Yang kedua, bukti tentang efektivitas dan kebijakan SPI. Yang ketiga, keterangan dan pelaksanaan ulang. Sekian presentasi atau penjelasan tentang tugas akhir saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan saya juga mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih untuk semuanya, terutama terima kasih buat Bapak Ferry Laurentius Sihaloho selaku selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pengauditan. Sekian, terima kasih.